Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Gusti Perdana dengan NIM 2020-008154. Saya mahasiswa dari Fakultas Manajemen kelas 3A4 Universitas Sarjana Yata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi untuk memenuhi tugas dari etika bisnis. Materi yang saya bawakan di sini tentang tanggung jawab sosial perusahaan, strategi, dan dampaknya terhadap komitmen karyawan. Langsung yang pertama, di sini materinya diambil dari sebuah makalah, dan saya akan membawakannya dalam bentuk PowerPoint. Langsung ke materinya, yang pertama abstrak. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki bagaimana karyawan memandang tanggung jawab sosial perusahaan, dalam kurung CSR, dalam organisasi mereka, sehingga karyawan CSR yang dirasakan secara internal dan bagaimana hal itu berdampak pada komitmen organisasi mereka. Desain metodologi atau pendekatan untuk membuat konsep konstituen dari CSR yang dirasakan secara internal, persepsi CSR individu, persepsi CSR organisasi, dan faktor-faktornya masing-masing berasal dari teori pertukaran sosial, teori identitas sosial, dan literatur yang relevan lebih lanjut. Maksud dari CSR di sini adalah Corporate Social Responsibility. Artinya di sini adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku atau terhadap seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, next materi, teori pertukaran sosial dan persepsi CSR individu. Dalam membangun CSR yang dirasakan secara internal, teori pertukaran sosial menawarkan pendekatan yang sesuai untuk mengkonseptualisasikan persepsi CSR individu karyawan. Karena pertama-tama, teori tersebut merupakan teori dominan dalam literatur yang berhubungan dengan hubungan antara majikan dan karyawan. Maksudnya di sini antara majikan dan karyawan adalah dengan antara atasan dengan bawahan. Dari perspektif individu karyawan, bagian pertama dapat diartikan sebagai karyawan yang melakukan kerja mereka untuk organisasi dan sebagai imbalannya mengharapkan tindakan CSR internal. Yang terakhir, sedangkan untuk tujuan kami, bagian kedua dapat dipahami sebagai karyawan yang menerima tindakan CSR yang diinginkan. Maka merasa baik, termotivasi secara emosional dan normatif, berkewajiban untuk meningkatkan komitmen organisasi mereka. Di sini konseptualisasi persepsi CSR individualis. Yang di sini adalah konsep persepsi CSR secara individu. Awalnya didudukkan bahwa konstruk persepsi CSR individu ditandai oleh 3 faktor pemberdayaan yang dipupuk CSR, partisipasi yang dipupuk CSR, dan pengembangan yang dipupuk CSR. Dengan kata lain, dalam penelitian ini disarankan bahwa jika karyawan merasa cukup diberdayakan, mampu berpartisipasi, dan didukung untuk lebih mengembangkan diri dalam organisasi, persepsi mereka tentang situasi ini akan meningkatkan komitmen organisasi mereka sebagai gantinya. Nah, next. Di sini ada persepsi CSR individu karyawan. Yang pertama, mendorong pemberdayaan. Pemberdayaan CSR yang dipupuk membuat faktor yang sesuai untuk apa yang dapat dirasakan karyawan sebagai organisasi yang menawarkan mereka secara individu dalam hal ukuran CSR internal, yaitu untuk persepsi CSR individu. Yang kedua, persepsi yang kedua, mendorong partisipasi. Berdasarkan studi-studi yang masih ada ini, ketika menyangkut praktik CSR internal yang diarahkan pada individu karyawan, partisipasi yang dibina CSR juga menjadi salah satu faktor konstruk persepsi CSR individu. Persepsi yang ketiga dari individu karyawan adalah mendorong pembangunan.
karyawan sering disebut dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini terjadi terutama dengan latar belakang perubahan demografis dalam masyarakat. Ada pula teori identitas sosial dan persepsi CSR organisasi. Nah, jadi tadi sebelumnya teori tentang CSR individu, sekarang masuk ke teori CSR organisasi. Berasal dari teori identitas sosial, karyawan umumnya tampak mengidentifikasi dengan organisasi ketika karakteristik kedua belah pihak sejalan satu sama lain, di mana identifikasi tertinggi diasumsikan ketika organisasi sudah memiliki reputasi yang baik dan dengan cara ini dapat memberikan kontribusi positif bagi diri karyawan. Status yang dirasakan dan rasa diri dalam masyarakat. Dalam kurung Gon dan kawan-kawan, 2010. Dalam hal ini, karena langkah-langkah CSR setidaknya sebagian juga dapat diakui bertujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra organisasi. Langkah-langkah ini juga membuat organisasi lebih menarik bagi karyawan dan identifikasi mereka dengan organisasi. Kurung Lin, 2010, tutup kurung. Oleh karena itu, bagaimana karyawan secara internal memandang perilaku sosial organisasi di masa lalu dan sekarang terhadap staf sebagai kolektif. Jika sebelumnya ada tiga persepsi CSR organisasi individu, sekarang ada 4 persepsi CSR organisasi karyawan. Persepsi yang pertama, kredibilitas CSR. Faktor kredibilitas CSR dalam konteks penelitian CSR internal mengacu pada ukuran masing-masing diwujudkan oleh organisasi. Persepsi yang kedua, kesinambungan CSR. CSR dipahami sebagai sejauh mana konsistensi dan kemantapan langkah-langkah CSR internal yang diterapkan. Persepsi yang ketiga, motivasi CSR. Faktor motivasi CSR dalam konteks CSR internal mewakili niat, alasan, dan motif yang dirasakan karyawan dari suatu organisasi untuk menerapkan tindak tanggung jawab sosial terhadap staf. Persepsi yang keempat adalah pengalaman CSR. Penanganan tanggung jawab sosial organisasi sebelumnya terhadap karyawan, yaitu akumulasi topik terkait dengan organisasi implementasi masing-masing telah dihadapkan pada titik waktu tertentu. Untuk menguji metode CSR tadi bisa dengan menggunakan tes bias. Tes bias tertentu dilakukan dalam penelitian ini untuk menghindari kegagalan sistematis. Jadi yang dimaksud dengan tes bias di sini adalah sebuah alat untuk mensurvei apabila ada kesalahan dalam sistematis daripada metode bias ini. Mengingat survei kekhawatiran biasa mengenai pengumpulan data secara retrospektif, ada kebutuhan untuk mengontrol terlebih dahulu jika data yang terkumpul cukup valid. Jadi, yang terakhir perlu diperiksa untuk bias sistematis. Kurung Groves, 2004. Tutup kurung. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada Mahalanobis, kuadrat yang dihitung melalui SPSS, digunakan untuk memilah outlier, sistematis dan kuesioner lengkap yang tidak berguna. Dalam kurung Hare dan kawan-kawan, 2006, Flynn 2005. Poin yang kedua, untuk menghindari kumpulan data terdistorsi karena karyawannya tidak merespon, data tersebut diuji untuk bias non respon. Dalam kurung Robston, 2006. Poin yang ketiga, diperiksa pengaruh metode umum pada hasil penelitian, yaitu untuk bias metode umum. Tes yang keempat, uji Gatman-Split-Howe. Dilakukan melalui SPSS, di mana apa yang disebut keandalan Gatman-Split-Howe dari seluruh sampel dihitung. Ini ada materi tentang cara menguji bias. Pendekatan berbasis varians dengan tujuan memproduksi struktur data setelah peramalan. Dalam kurung Cornell, 1987. Meskipun sangat efektif dalam kasus lain, kurang sesuai dalam konteks penelitian ini. Memilih pendekatan berbasis kovarian lagi membutuhkan standar tinggi dalam hal ukuran sipol dan distribusi variabel. Namun, seperti yang diilustrasikan berikut,
Persyaratan ini dipenuhi dalam penelitian ini, baik model pengukuran maupun model struktural diestimasi dalam AMOS 20.0 dengan bantuan estimasi kemungkinan maksimum. Setelah memasukkan hasil tes dalam kuesioner online, survei sebenarnya dilakukan di sebuah perusahaan Jerman yang beroperasi di sektor energi terbarukan, di mana 386 dari 1.373 karyawan ikut serta dalam survei online, menghasilkan tingkat respons sebesar 28,1%. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa model penelitian pendahuluan tidak dapat ditolak. Ada pula model pengukuran daripada metode bias. Untuk mencapai pengukuran yang andal dan valid, konstruksi dioperasionalkan berdasarkan skala yang ditetapkan dari penelitian dan konteks CSR yang relevan. Konstruk utama penelitian ini, internally perceived CSR, dikonseptualisasikan sebagai konstruk ukuran ketiga dengan dimensi individual CSR perception and organization CSR perception. Dua yang terakhir lagi dikonseptualisasikan sebagai konstruksi urutan kedua dengan faktor CSR mendorong pemberdayaan, CSR mendorong partisipasi, dan CSR mendorong membangun serta kredibilitas CSR, kontinuitas CSR, memotivasi CSR, dan pengalaman CSR masing-masing. Seperti terlihat pada tabel 1, analisis model pengukuran menunjukkan bahwa semua variabel eksogen memenuhi kriteria generasi pertama. Juga untuk model pengukuran variabel endogen, seperti diilustrasikan pada lebih rinci pada tabel 2. Nilai yang cukup mengenal kriteria generasi pertama dapat dinyatakan. Selain itu, analisis lebih lanjut dilakukan untuk mendorong struktur dan multidimensi CSR yang dirasakan secara internal. Kesimpulan, dalam hal ini, hubungan antara persepsi karyawan CSR internal dan komitmen organisasi afektif dan normatif diselidiki dalam model yang berkonsultasi teori pertukaran sosial, teori identitas sosial, literatur ilmiah yang relevan, dokumen resmi terkait Komisi Eropa, dan standar internasional. Menggambar di atas dasar yang luas ini, penelitian kami menghasilkan implikasi teoretis dan manajerial. Lebih rinci, hasilnya memberikan wawasan yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya harus ditawarkan organisasi kepada karyawan dalam hal CSR internal, dan bagaimana hal itu harus diterapkan secara spesifik. Selanjutnya, temuan menunjukkan seberapa relevan faktor-faktor tertentu dalam konsep untuk karyawan dan memberikan saran tentang apa yang harus difokuskan untuk internal strategis. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai teori CSR. Apabila ada kesalahan, bisa tolong bantu kritik dan saran. Apabila suka, boleh di like video ini. Salam dan bahagia, terima kasih.